banyak orang mencibir dan bertanya, "Kok bisa kamu menikahi nenekmu sendiri?" Tuhan punya cara yang aneh dalam menjodohkan hambanya. Kadang, jodoh itu datang dalam bungkus yang paling tak masuk akal. Aku tinggal di rumah itu untuk menjaga kakek dan nenekku. Tapi yang terjadi, aku justru menjaga Mbah Ningsih dengan cara yang tak lazim. Apa yang kalian akan dengar ini mungkin melanggar norma keluarga. Tapi bagiku, ini adalah cerita tentang menyelamatkan wanita yang layu, agar kembali mekar, meski harus mengkhianati kakekku sendiri. Kisah itu bermula kira-kira 2 tahun yang lalu, di mana pagi-pagi buta aku sudah dibuat kaget dengan keributan di ruang tamu rumah nenekku. Saat itu, aku tersentak kaget dengan tatapan tak percaya ketika melihat Mbah Joyo menegur dan membentak Mbah Ningsih hingga menangis sesenggukan. Aku buru-buru menuju kamarku sebelum keduanya mengetahui keberadaanku, karena bisa saja aku nanti malah ikut terkena imbas kalau mereka sampai tahu aku saat itu memang baru saja terjaga dari tidur dan tak percaya mendapati hal itu. Aku bisa membayangkan bagaimana perasaan Mbah Ningsih saat itu. Sambil menangis, Mbah Ningsih diam tak berusaha membela diri. Aku sendiri tak tahu apa penyebabnya. Ya, sejak 1 tahun lalu, aku, Raka, 23 tahun, memang tinggal di rumah kakek dan nenekku. Kedatanganku di rumah mereka dalam rangka menumpang tinggal karena aku diterima bekerja di kantor yang tak jauh dari rumah mereka. Demi menghemat biaya, aku juga ditugaskan ayah dan ibu untuk menjaga mereka. Selama tinggal di sana, memang aku hampir tak pernah mendapati sikap Mbah Joyo yang kasar seperti pagi itu. Biasanya, jika ada masalah, mereka hanya bertengkar biasa, dan selanjutnya akan baikan lagi seperti semula. Setelah mengetahui sikap Mbah Joyo, aku jadi tahu pasti jika sikap Mbah Joyo tak seperti yang kubayangkan selama ini. Aku benar-benar tak mengira, padahal sehari-hari beliau kukenal sebagai pribadi yang ramah dan penyabar, berbanding terbalik dengan sikapnya pagi itu. Di dalam kamar, entah kenapa aku jadi kepikiran dengan Mbah Ningsih. Perasaanku tak tenang. Sejujurnya, tadi aku ingin melerai pertikaian itu, tapi berhubung Mbah Joyo terlanjur emosi, maka aku memilih diam dan meninggalkan mereka. Lama aku menyendiri di kamar, sampai tak lama kemudian, ku dengar suara motor Mbah Joyo melaju. Rupanya Mbah Joyo pergi meninggalkan rumah. Aku tak peduli kemana dia pergi, sebab yang ada di pikiranku hanyalah Mbah Ningsih saat itu. Sepeninggal Mbah Joyo, aku melangkah keluar mencari keberadaan Mbah Ningsih. Nampak beliau duduk di ruang tamu sambil menangis, sepertinya masih belum bisa melupakan hal yang dilakukan Mbah Joyo tadi. "Mbah, gak apa-apa kan Mbah?" ujarku menyapanya. Mbah Ningsih pun menoleh ke arahku. "Kamu sekarang tahu sendiri kan, Le, gimana sikap Mbah Joyo tadi?" Mbah Ningsih berkata dengan mata yang berkaca-kaca. "Kenapa tadi Mbah diam? Seharusnya Mbah kan bisa melawan toh?" Kataku memberi semangat. "Percuma, Le, malah bisa tambah parah masalahnya nanti." "Memangnya ada masalah apa toh Mbah? Kok Mbah Joyo sampai seperti itu?" Mbah Ningsih diam tak menjawab, seperti ragu untuk bercerita padaku. "Ngomong saja Mbah, siapa tahu Raka bisa bantu." "Raka, bukannya Mbah gak mau cerita, tapi ini masalah pribadi." "Gak apa-apa Mbah, jangan sungkan. Mungkin dengan Mbah cerita, Mbah bisa lebih tenang pikirannya." "Duh, gimana ya? Mbah sebenarnya sungkan mau cerita sama kamu," ujarnya membuatku makin penasaran. "Ngapain sungkan Mbah, cerita saja." Mbah Ningsih nampak berpikir sejenak. Sampai tak lama kemudian beliau pun menjawab, "Ini masalah nafkah batin, Le." "Maksudnya apa, toh Mbah?" "Ya, sebenarnya sudah lama Mbah Joyo sering marah. Cuman baru tadi dia sampai kasar. Ya gitu, kalau Mbah Joyo gak bisa senang sama apa yang Mbah kasih." "Oh, jadi masalahnya itu ya Mbah?" "Iya, kadang-kadang Mbah jenuh juga kan, Le. Mbah juga sebenarnya sudah gak minat dengan Mbah Joyo. Apalagi kalau minta bisa sampai pagi loh, Le." Aku hanya mengangguk, tapi dari sanalah aku pertama kali tahu masalah mereka yang sebenarnya.
Rupanya Mbah Joyo memiliki keinginan yang tinggi, sementara Mbah Ningsih sepertinya sudah enggan, bahkan tak berminat lagi. Jujur, aku bingung juga harus jawab apa, apalagi aku masih awam dengan masalah seperti itu. Aku hanya berusaha menenangkan Mbah Ningsih, yang sepertinya sudah sedikit lupa dengan kejadian tadi. Ya sudah, sekarang jangan sedih lagi ya Mbah. Iya Leh, makasih ya. Mbah nggak tahu harus cerita sama siapa, ujarnya yang tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahuku. Sontak jantungku berdebar saat itu, apalagi sebelumnya Mbah Ningsih juga tak pernah bersikap demikian padaku. Ada rasa haru dan sedih, tapi juga ada pikiran aneh yang tiba-tiba hadir di benakku. Tapi dengan segera aku mengabaikan pikiran baik itu. Raka ambilkan minum ya Mbah. Nggak usah Leh, Mbah bisa ambil sendiri kok. Meski beliau menolak, tapi aku tetap beranjak meninggalkan beliau. Tak lain agar pikiran aneh itu tak lagi berputar-putar di otakku. Mbah Joyo merupakan orang tua dari ibuku. Dari cerita ibu, sebelum Mbah Joyo menikah dulu, kerjaannya memang tak ada yang benar. Kalau nenggak judi, ya sabung ayam. Hanya saja sesekali ia ngojek di pangkalan dekat rumah. Bahkan aku pernah dengar juga, jika Mbah Joyo gemar berselingkuh. Aku tak heran, karena memang pada dasarnya, meski Mbah Joyo sudah berusia lanjut, tapi masih tersisa kegantengan di masa mudanya itu. Hal itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa masih ada yang naksir pada beliau. Bahkan wajah gantengnya itu juga diwariskan padaku. Hanya saja sikapku berbeda dengan Mbah Joyo, aku cenderung pendiam dan tak neko-neko. Sementara Mbah Ningsih masih bisa dibilang lumayan cantik juga di usianya yang hampir berkepala 6. Mbah Ningsih masih nampak bugar dan segar. Tentunya hal itu karena Mbah Ningsih masih rajin minum jamu dan berolahraga di pagi hari. Kadang aku heran sendiri dengan Mbah Joyo. Kok bisa-bisanya istri secantik Mbah Ningsih sering dimarah-marahi. Walaupun pada kenyataannya, dia merupakan istri kedua Mbah Joyo, lantaran 5 tahun silam nenek asliku meninggal karena sakit menahun. Singkatnya, sejak pertikaian itu, aku jarang melihat Mbah Joyo dan Mbah Ningsih ngobrol seperti biasa. Mereka seolah menyibukkan diri mereka masing-masing. Bahkan tak jarang aku mendapati Mbah Joyo kalau malam istirahat di ruang tamu, mungkin saja dia mulai menyadari kesalahan yang kemarin itu. Hanya saja, sejak itu pula sikap Mbah Ningsih menjadi berbeda terhadapku. Beliau makin perhatian dan sering menemaniku ngobrol sepulang kerja atau bersantai di depan teras. Apalagi belakangan Mbah Joyo juga sering keluar rumah tanpa berpamitan. Sampai seminggu kemudian, ada satu hal tak terduga antara aku dan Mbah Ningsih yang akhirnya merubah sikap kami masing-masing. Sama seperti peristiwa sebelumnya. Pagi hari saat aku baru terjaga, suara ribut terdengar dari ruang tamu. Mbah Joyo dan Mbah Ningsih bertengkar lagi, tapi bedanya saat itu Mbah Joyo justru menampar Mbah Ningsih. Tentu saja aku yang mengetahui hal itu segera melerai mereka. "Nggak perlu ikut campur kamu, ini urusan kami," ujar Mbah Joyo padaku, sementara Mbah Ningsih menangis di kursi. "Bukan seperti itu caranya jadi suami, Mbah. Mbah Putri juga punya perasaan, tolong hargai dia," kataku dengan nada tinggi. Sejenak Mbah Joyo terdiam, lalu kemudian beliau berlalu menuju motornya dan pergi meninggalkan rumah. Aku yang masih mematung di depan pintu segera menghampiri Mbah Ningsih yang duduk di kursi ruang tamu. "Mbah, nggak apa-apa kan? Aku ambilkan minum ya." "Nggak usah, Le. Biar Mbah sendiri yang ngambil." Mbah Ningsih kemudian hendak beranjak, tapi saat berdiri mendadak dia duduk lagi. "Loh, Mbah kenapa?" tanyaku khawatir. "Kaki Mbah sakit, Le. Tadi pas menghindar, Mbah kepleset jatuh. Nanti agak siangan antarin Mbah ke warung beli obat ya, Le." Aku mengangguk. "Sabar ya, Mbah. Raka janji kalau Mbah Joyo pulang, langsung tak marahin, Mbah," kataku dengan nada emosi. "Udah, nggak usah. Kan kamu sendiri tadi yang nyuruh Mbah sabar. Kalau kamu marahin Mbah Joyo, nanti malah rumit masalahnya." "Iya ya, Mbah. Maaf," sahutku menunduk. "Kamu bisa bantu Mbah ngurut kaki nggak, Le? Agak linu soalnya." Aku pun mengangguk, lalu tanpa sungkan Mbah Ningsih meletakkan kaki tepat di depanku.
Tapi secara bersamaan, gelenyar aneh tiba-tiba hadir di benakku. Tatkala netraku menangkap sekelebat bayangan segitiga bermuda yang bersembunyi di antara dua benua itu. Sontak aku yang semula emosi seketika berubah diam membisu. "Lah, kok malah bengong toh le?" ujar Mbah Ningsih membuyarkan lamunanku. Enggak kok Mbah." "Oh ya, bentar ya Mbah, Raka ambil minyak dulu." Aku buru-buru beranjak menuju dapur, lalu kembali menemui Mbah Ningsih. "Maaf ya Le, Mbah jadi ngerepotin kamu." Aku tak menjawab karena masih kepikiran dengan penampakan yang tadi melintas itu. "Le, kamu tadi lihat apa? Kok sekarang sering bengong gitu?" katanya sambil senyum-senyum, seolah tahu apa yang ada di pikiranku. Enggak kok, Mbah," ujarku sekenanya. "Udah, gak perlu malu Mbah, ngerti kok. Tapi Mbak ini kan sudah tua, masa kamu masih kebayang gitu?" sahutnya menyadari kecanggunganku. Aku hanya tersenyum meresponnya. Aku memang paling akrab dengan Mbah Ningsih. Meski aku bukanlah cucu aslinya, tapi beliau sangat menganggapku cucu seperti pada umumnya. Aku juga tak pernah membantah jika disuruh-suruh olehnya, seperti beli-beli di warung atau membersihkan rumahnya. "Jadi, Mbah mau dibelikan obat apa sekarang?" "Raka mau berangkat ke apotek," ujarku yang berpikir lebih baik cepat pergi meninggalkan Mbah Ningsih. Apalagi bisa bahaya juga jika aku terus berada di sana. "Mbah ikut saja ya Le." Jangan Mbah, Lawang masih belum pulih gitu kok. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana?" "Mbah sudah mendingan kok Le. Lagian kalau di rumah takut Mbah Joyo pulang malah kayak tadi toh." Jika dipikir-pikir, memang benar juga kata Mbah Ningsih. Bisa saja Mbah Joyo pulang dan bertindak seperti tadi. "Ya sudah kalau gitu Mbah." "Iya, tapi tunggu dulu ya Le, Mbah mandi dulu." Aku mengangguk. "Iya, ya sudah, biar Raka bantu ya Mbah." Aku kemudian membantu Mbah Ningsih beranjak mengambil handuk, lalu mengantarnya sampai depan pintu kamar mandi. Setelahnya, aku segera beranjak menuju garasi, menyiapkan motor guna mengantar Mbah Ningsih nanti. Tapi baru beberapa langkah aku berjalan. "Brak! Raka!" Terdengar ada yang jatuh, dan secara bersamaan Mbah Ningsih memanggilku. Buru-buru aku berlari menemui Mbah Ningsih dengan panik. Bahkan saking paniknya, aku langsung masuk kamar mandi tanpa mengetuk pintu. Nampak Mbah Ningsih terjatuh, tapi yang membuatku gagal fokus, Mbah Ningsih bahkan melupakan handuk yang hijrah dari tempatnya itu. Tentu saja panorama keindahan alam pun tertangkap olehku. Dengan ragu dan perasaan campur aduk, aku membantu Mbah Ningsih berjalan menuju kamarnya. Meskipun sesekali mata ini masih tetap saja tertuju pada keindahan itu. "Sekali lagi makasih banyak ya Le." "Udah, gak perlu dipikirin Mbah. Sudah seharusnya Raka bantuin Mbah." Aku berusaha bersikap biasa, meski gelenyar aneh, dan keinginan itu tak mau hilang dari benakku. Mbah sudah tua, lo, Le, ujarnya yang tiba-tiba menyadari jika sedari tadi aku memperhatikan hal indah itu. Enggak kok Mbah, Raka cuman..." "Kamu ingin ya?" sahutnya tersenyum. Aku tak menjawab, sementara jantungku berdebar tak menentu. Apalagi tiba-tiba aku merasa ada tangan yang berjalan mengambil perahu hormat itu. Spontan aku berseru, membuat Mbah Ningsih tersenyum dan menoleh ke arahku. "Mbah ngerti kok Le, kamu ingin kan?" "Enggak, tetapi Mbah, Raka cuman..." Tanpa menjawab, Mbah Ningsih justru memberi sambutan lain padaku. Entah suatu rezeki atau apa, akhirnya aku menyambut sambutan mulia dan ceria tersebut. Jujur, aku tak mengira jika saat itu akan menjadi saat paling indah untukku. Mbah Ningsih yang mengerti akan permasalahan yang kualami, dengan segera menyiapkan saran terbaiknya untukku. Dalam situasi itu, aku hanya khawatir Mbah Joyo bisa saja pulang dan mengetahui kebaikan itu. Tapi di sisi lain, aku tak mungkin menolak kebaikan dari Mbah Ningsih. Rezeki tak akan datang untuk kedua kalinya. Akhirnya buru-buru kusambut semua kebaikan Mbah Ningsih. Tak masalah meskipun singkat,
Yang terpenting baik aku dan Mbah Ningsih sama-sama mendapat hasil maksimal saat itu. Dan rupanya benar, seruan-seruan indah pun bergema menandakan kami sama-sama bahagia. Hingga akhirnya, sebelum Mbah Joyo pulang, masalah-masalah indah itu pun terselesaikan saat itu. Anggap saja ini ucapan terima kasih, Mbah, buat kamu ya, Le. Kamu kan sering bantu Mbah, jadi sekarang Mbah yang bantu kamu. Tapi Mbah, kalau Mbah Joyo sampai tahu gimana? Ya jangan sampai tahu toh, jawabnya sambil tersenyum padaku. Esok harinya semua berjalan seperti biasa. Hanya saja yang berbeda, Mbah Ningsih tampak lebih ceria dari hari biasanya. Bahkan saat Mbah Joyo kembali menegurnya, Mbah Ningsih tak lagi menangis. Dia tampak lebih tegar menjalani kehidupannya. Tentunya ada aku yang selalu memberi semangat juang 45 padanya. Setidaknya keakraban itu berlanjut hingga kurang lebih 1 tahun lamanya. Tapi di tahun kedua, semua itu harus berakhir ketika Mbah Joyo mengetahui keakraban itu. Bahkan beliau sampai meninggal saking kagetnya dengan perilaku baik kami. Hal itu seperti tamparan bagi kami. Dan dampak dari kebaikan itu, kedua orang tuaku pun mengetahui keakraban tersebut. Akhirnya, sebagai keputusan terbaik, aku pun menikahi Mbah Ningsih dan memulai hidup baru bersamanya. Tapi apakah aku menyesal? Tentu tidak. Karena aku pun mencintai beliau dengan setulus hatiku. Apalagi aku percaya jika Tuhan tak pernah keliru memberikan jodoh untukku. Kisahku dengan Mbah Ningsih berakhir dengan kematian Mbah Joyo yang terkejut dan sebuah pernikahan yang tak pernah kubayangkan. Banyak yang mungkin menilai, banyak yang mungkin mencibir. Namun, inilah pesan moral yang kupegang teguh. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang kelam, yang menguji batasan etika dan menggoyahkan norma keluarga. Bagiku, ini bukan lagi tentang benar atau salah secara sosial, melainkan tentang ketulusan dan keberanian untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Terlalu sering, kita memaksa diri bertahan dalam hubungan yang sudah layu karena takut pada penilaian orang lain, seperti yang dilakukan Mbah Ningsih. Padahal, kebaikan sejati tidak selalu datang dalam bungkus yang kita harapkan. Hidup adalah perjalanan mencari jodoh, dan jodoh terbaik, seperti yang kupercayai, adalah dia yang membuatmu merasa dicintai dan utuh, sekalipun ia adalah jodoh yang paling tak terduga dalam takdirmu.